kita semuanya melakukan pengawasan keamanan pangan dengan melakukan sinergisme, kolaborasi dengan beberapa regulasi pendukung seperti Impres nomor 3 tahun 17 tentang peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Jadi Presiden menekankan kepada Badan POM untuk pada saat pengawasan keamanan pangan bekerjasama dengan daerah. Kemudian muncullah Permendagri nomor 41 tahun 2018 tentang peningkatan koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di daerah. Permendagri 41 ini berbicara bahwa setiap daerah wajib membentuk SK, tim koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan. Di Manado sudah terbit Pak Kadis Bukadis SKTK-nya di Dinas Jurusan Perdagangan Strategis Pangan masuk sebagai anggota juga. Nanti dalam waktu dekat mungkin di sekitar bulan akhir November Desember kita sama-sama terjun untuk implementasinya berupa pengawasan Natal dan Tahun Baru. Next. Germas apa sudah kami sampaikan, gerakan masyarakat sadar pangan aman. Kemudian lanjut saja integrasinya sudah kita sampaikan tadi, lanjut saja. Nah, capaian kegiatan program nasional khususnya di Kota Manado. Lanjut. Secara umum di Sulawesi Utara telah kami intervensi 57 desa sampai dengan tahun 2024 di hampir seluruh kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Utara. 17 pasar yang kami intervensi dan 563 sekolah yang kami intervensi. Beberapa di antara desa, kelurahan, pasar, sekolah ada yang kami rekomendasikan untuk maju pada perlombaan tingkat nasional. Seperti misalnya pada desa di Sanyihe, pasar di Tomohon yang kemarin mendapatkan peringkat juara 2 dan 3 kalau tidak salah. Ya itu contoh. Dua-duanya juara 2 mohon maaf. Yang tahun sebelumnya juara 3 desa Maelang di Bolang ya. Jadi mudah-mudahan nanti ada perwakilan dari Kota Manado yang dapat kami rekomendasikan untuk maju di level nasional. Mudah-mudahan dapat juaranya. Jadi secara tradisi kami pada 2 tahun terakhir berhasil membawa entitas dari Sulawesi Utara untuk mendapatkan penghargaan tingkat nasional. Lanjut. Kegiatan program nasional kami laksanakan di Kota Manado sudah kami sampaikan, desa pangan aman, pangan jalan anak usia sekolah, dan pasar pangan aman berbasis komunitas. Kegiatan ini Ibu Bapak sekalian mirip-mirip dengan kegiatan Pak Dinas Pangan Ibu Kadis ya. Karena di Dinas Pangan ada juga kegiatan keamanan pangan untuk pangan segar. Sudah ada terjun di lapangan seperti di pasar Bu ya, ada pos pantau kalau nggak salah. Nah itu juga sebuah contoh yang bagus bahwa ada juga program keamanan pangan yang sama dengan di Badan POM. Kalau kami lebih banyak pada pangan olahan dan pangan siap saji, mungkin yang beririsan dengan dinas kesehatan. Namun dari Badan Pangan Nasional turun ke Dinas Pangan Kabupaten Kota seluruh Indonesia melakukan kegiatan keamanan pangan segar hayati, pangan segar hewani. Lanjut. Sebarannya seperti ini Bapak sekalian. Telah kami mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 dan pada 2024 dilaksanakan di Kota Manado dan Kota Mobagu. Next, untuk kelurahan Bapak sekalian kami intervensi di 4 kelurahan. Jadi untuk pemilihan kelurahan ini tidak hanya semata dari kemauan Badan POM, tidak Bapak sekalian, tapi sudah dari hasil survei sudah kami koordinasikan dengan dinas-dinas terkait di Kota Manado, maka muncullah 4 kelurahan ini. Ada Kelurahan Tumumpa 2, Kelurahan Tongkaina, Kelurahan Wanea, dan Kelurahan Paniki Bawah. Apa saja yang kami lakukan? Next. Jadi ada tahapan-tahapannya, dimulai dari advokasi pada bulan April 2024 lalu, kemudian kami lakukan pelatihan kader untuk membentuk kader keamanan pangan di kelurahan. Kemudian 3 ada bimtek komunitas, jadi kader yang telah kami latih kemudian melakukan KJE, komunikasi, informasi, edukasi kepada komunitas yang ada pada kelurahan. Keempat, monet pada saat sekarang ini. Kelima, pengawalan memastikan program ini berkelanjutan, tidak hanya berhenti pada hari ini. Karena kalau kita berhenti pada hari ini, program-program yang kita rasa mungkin sama-sama bagus akan berhenti di tahun mendatang sehingga luput untuk melaksanakan pengawasan keamanan pangan. Next.
Ini Bapak sekalian jumlah kader-kader yang telah kami bentuk pada tahun 2024 saja total 116 kader yang kami bentuk. Ada kader dari Karang Taruna, kader dari guru-guru, dan kader dari ibu-ibu PKK. Kemudian dari kader ini kemudian membentuk komunitas. Jumlah komunitas yang kami sudah latih adalah total 352. Ada ibu-ibu rumah tangga, di sekolah, di Karang Taruna, di retail, industri pangan, sampai dengan pedagang kaki lima. Next. Output kegiatannya terbentuknya komunitas yang sadar. Jadi komunitas yang telah dibentuk oleh kader menjadi sadar, paham, sadar dengan keamanan pangan di 4 kelurahan tadi. Kedua, adanya sosialisasi keamanan pangan. Yang ketiga, UMKM-nya yang ada pada kelurahan tersebut telah didampingi, syukur-syukur berhasil mendapatkan izin edar baik PGRT maupun dari Badan POM. Syukur-syukur Badan POM, karena untuk penilaian kelurahan salah satu poin plus adalah adanya UMKM yang telah mendapatkan nomor izin edar yang dapat kami rekomendasikan maju ke lomba tingkat nasional. Yang keempat, adanya rencana kerja untuk tahun N+1. Jadi sudah ada rencana kerja yang dibuat oleh kelurahan untuk memastikan keberlanjutan di tahun 2025. Next. Berikut secara grafis jumlah kader keamanan pangan yang dibentuk dari tahun ke tahun. Lanjut saja. Next. Ini hasil pengujian sampel 2024. Telah kami lakukan pengujian sampel untuk pengawalan desa dan kelurahan yang kami intervensi untuk Kota Manado, di Wanian, Tumpa 2, Wanian Kelurahan Tungkaina, total di next slide kalau nggak salah hasilnya belum. Hasilnya MS ini Mbak Cika. MS semua. Dari sampel yang kami periksa ada kerupuk, ikan, tahu, bakso, mie, es, dan kudapan lainnya. Dari hasil yang kami uji cepat yang kami lakukan, hasilnya tidak ada yang TMS. Sebagai informasi, kelurahan juga kami berikan bantuan tes kit Bapak sekalian. Jadi teman-teman kader bisa secara mandiri bisa melakukan pemeriksaan keamanan pangan. Lanjut, bagaimana dengan perkembangan kompetensi rekan-rekan kader kami? Dari potret kami di Manado saja ada peningkatan kompetensi dari rekan-rekan kader sekalian yang awalnya rata-rata adanya di pretest hanya 57, 59, 53, 55, tidak ada yang skornya di atas 60. Kemudian setelah kami intervensi, sosialisasi dan sebagainya, meningkat rata-ratanya di 79 sampai dengan 83. Rata-rata 79 ada di desa di Kelurahan Wanian Tungkaina, yang paling tinggi di Kelurahan Paniki Bawah. Rata-rata skor peningkatan kompetensinya. Berikut Bapak Ibu sedikit dokumentasi kegiatannya terkait dengan lintas sektor advokasi. Lanjut, next slide. Kegiatan BIMTEK kepada calon kader. Lanjut. Kemudian BIMTEK oleh kader kepada komunitas di 4 kelurahan. Lanjut. Dokumentasi kegiatan fasilitas dan intensifikasi dengan melakukan pengujian tes kit secara mandiri oleh rekan-rekan kader di semua kelurahan. Lanjut, setelah kelurahan bergerak ke PJAS, Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah, PJAS. Jadi kami intervensi di 11 sekolah. Untuk level SD ada 3, SMP ada 5, dan level SMA ada 3. Jadi termasuk sekolah-sekolah yang berada di bawah binaan Kementerian Agama juga kami masukkan dalam intervensi ini, tidak hanya di bawah binaan pemerintah daerah. Lanjut. Bagaimana prosesnya? Apa sih tujuannya PJS ini? Yang pertama adalah memastikan anak-anak dapat mengkonsumsi jajanan sekolah yang sehat dan bergizi. Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sudah membaca berita yang sedang ramai sekarang, jajanan rantiau. Ada yang membaca atau mendengar berita itu?
Jadi ada keracunan, kejadian luar biasa keracunan makanan di level anak-anak sekolah, keracunan jajanan latiau. Jadi dia adalah jajanan import dari Tiongkok. Dia kayak ada itu plastik, ada segala macamnya, merata di beberapa daerah. Ada di Pekanbaru, ada di Jawa, Kebumen, Jember, itu keracunan makanan latiau. Makanan dalam kemasan ibu bapak sekalian, mungkin sambil di search di Google apa itu keracunan makanan tulisannya LATAO, latiau, makanan impor dari Cina. Alhamdulillahnya, puji Tuhannya bahwa di Manado dan sekitarnya tidak kami temukan, Pak Kadis Sprindak, tidak kami temukan beredar makanan tersebut. Kami sudah cek ke Aprindo, asosiasi retail, kemudian kami sudah turun ke beberapa tempat penjualan, toko, termasuk ke sekolah. Puji Tuhannya, alhamdulillahnya sampai sekarang tidak kami temukan. Artinya di Manado dan Sulut produk latiau itu tidak beredar karena diduga tercemar cemaran pangan di mikrobiologinya, cemaran basilusnya, nama patogennya, nama bakterinya. Sekaligus kami menyampaikan bisa jadi setelah di luar pengawasan kami ada juga, terutama yang sekolah-sekolah juga mungkin bocor, ada yang menjual di sekitar kantin babu sekalian. Kami sudah menginformasikan kepada dinas-dinas pendidikan dan sekolah untuk waspada akan adanya makanan cemilan anak ini, makanan latiau, karena importirnya tidak menerapkan kaidah cara peredaran pangan olahan yang baik. Jadi kalau pelaku usaha kan ada cara produksi pangan olahan yang baik, ada cara peredaran pangan olahan yang baik. Memang mereka ini, produk ini bagus sekalian sudah mendapatkan izin Badan POM untuk diimpor ML. Namun pada saat proses penyimpanan mereka di gudang, proses distribusinya, mereka melanggar kaidah cara peredaran pangan olahan yang baik, disimpan tidak dalam kondisi yang memadai, adanya kebocoran pada kemasannya, kemudian gudangnya tidak memenuhi standar, ada tikus, ada hewan lainnya yang kemudian mencemari produk-produk tersebut. Jadi walaupun memang kadang sudah mendapat izin edar Badan POM di awal, namun dalam perjalanan kita tetap melakukan pengawasan post market namanya. Tidak hanya barang impor, tapi juga barang pelaku usaha UMKM. Bisa saja kosmetik misalnya, di awal produksi produsennya memenuhi kaidah cara produksi kosmetik yang baik, kemudian mendapat izin dari Badan POM, tapi dalam proses kedepannya setelah mendapat izin kan tidak selamanya mereka patuh pada regulasi. Nah itu yang kami lakukan pengawasan post market namanya. Tidak hanya di awal saja, setelah mendapat izin edar Badan POM, kemudian kami mendiamkan tidak, tapi terus kami lakukan pengawasan. Nah kembali ke latiau tadi, untuk Manado dan Sulawesi Selatan khususnya tidak kami temukan beredar pangan tersebut, sehingga tidak ada informasi adanya kejadian luar biasa keracunan pangan di Sulut ataupun Kota Manado pada khususnya. Berbeda dengan di beberapa daerah di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, itu banyak sekali yang ditemukan makanan tersebut. Lanjut untuk tahapan program PJAS sama seperti kelurahan, ada advokasinya, ada kemudian yang kedua sosialisasi keamanan pangannya kepada para siswa dan guru. Ketiga, benteng keamanan pangan untuk kader keamanan pangannya daripada sekolah. Siapakah kader-kadernya? Ada Bapak Ibu Kepala Sekolah, guru, petugas kantin, para orang tua sama dengan komite sekolah. Yang keempat, pemberian paket edukasi kepada kader bisa berupa paket sanitasi higienis, paket materi yang kita bagikan sehingga dapat dipelajari untuk diterapkan kepada anak-anak di sekolah. Kelima, monitoring dan pemberdayaan kader keamanan sekolah. Yang keenam, ada sertifikasi untuk sekolah-sekolah yang kami lakukan intervensi. Bagaimana hasilnya? Lihat hasilnya. Apakah teman Bapak Ibu di sekolah sudah tahu hasilnya? Nanti kita lihat di slide berikutnya. Terakhir, ketujuh, pengawalan. Pengawalan Bapak Ibu sekalian tidak kami lepas saja di tahun ini, tapi tahun depan pun kami akan tetap mengawal gitu ya, bukan mengintervensi. Kalau tahun ini namanya mengintervensi,
tahun depan kami akan pengawalan untuk memeriksa kembali apakah kelurahan, apakah sekolah masih melakukan hal yang sama. Lanjut, nah di sekolah juga kita kenal adanya manajemen keamanan pangan sekolah, yang mana SK-nya dibuat, sebagai ketuanya adalah kepala sekolah sebagai pengambil keputusan di level manajemen yang tertinggi.